Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Febrianto, NIM 1805112776, kelas Penjas Kesrek 6B. Kali ini saya akan membuat video biomekanika untuk memenuhi tugas saya, yaitu biomekanika olahraga. Dosen pengampu Bapak Rola Anggalardika, SPD MPD AIPOP. Baiklah, yang pertama saya akan membahas pengertian biomekanika. Biomekanika itu adalah suatu ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan konsep keteknikan untuk mempelajari gerakan yang dialami oleh beberapa segmen tubuh dan gaya-gaya yang terjadi pada bagian tubuh tersebut selama aktivitas normal. Nah, untuk spesifiknya atau secara spesifik, itu biomekanika terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah bio dan yang kedua adalah mekanika. Bio ini artinya adalah makhluk hidup, sedangkan mekanika ini memiliki arti ialah gerak. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya biomekanika ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang gerak makhluk hidup. Nah, untuk biomekanika olahraga itu adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip mekanika terhadap struktur tubuh manusia pada saat melakukan olahraga. Jadi, biomekanika olahraga ini adalah ilmu yang mempelajari gerak tubuh seorang atlet ataupun siswa yang sedang melakukan aktivitas berolahraga. Baiklah, yang kedua itu saya akan membahas tentang fungsi dari biomekanika. Adapun fungsi dari biomekanika itu ada beberapa hal. Yang pertama, fungsi dari biomekanika ialah memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil sebuah keputusan berkenaan dengan keterampilan dan juga gerak dasar, baik itu pada olahraga maupun pada siswa. Nah, yang kedua, fungsi dari biomekanika itu adalah mampu dalam mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan manfaat guna. Dan untuk yang ketiga, fungsi dari biomekanika ini yaitu mengenal karakteristik dan juga kemampuan untuk mengembangkan kemampuan dan prestasi baik untuk atlet ataupun untuk siswa, baik itu atlet olahraga maupun siswa. Selanjutnya, yang ketiga itu ialah hukum definisi kesetimbangan satu. Hukum kesetimbangan satu itu ialah badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat badan itu tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Nah, di sini kita bisa mengambil contoh dari seseorang, yaitu cobalah berdiri rapat pada dinding tembok. Jadi Anda berdiri rapat kepada dinding tembok, lalu ketika berdiri, proyeksikan titik berat badan untuk jatuh pada tumpuan kaki. Nah, sekarang dilanjutkan dengan membungkukkan badan ke depan. Titik berat badan itu akan bergeser ke depan karena bagian badan itu pindah ke depan dan sedikit turun ke bawah sebab tubuh bagian atasnya turun. Nah, proyeksi titik berat badan itu akan jatuh di luar tumpuan kaki. Pada posisi ini kita akan terjatuh. Jika kita membungkuk di tempat yang bebas atau tidak rapat ke dinding atau di tempat yang tidak dekat dengan sesuatu, itu tidak akan terjatuh karena titik berat badan itu bergeser ke depan dan juga pantat kita bergeser ke belakang. Nah, pergeseran ini menyebabkan proyeksi titik berat badan
tetap berada dalam bidang tumpuan kaki. Tetapi jika kita membungkuk di tempat yang dinding tadi, itu kita bisa terjatuh ya, karena proyeksi titik berat badan kita itu di luar dari tumpuan kaki kita. Nah, posisi itu kita akan terjatuh. Selanjutnya, tugas yang keempat itu adalah definisi hukum kesetimbangan 2. Definisi hukum kesetimbangan 2 itu di mana stabilitas itu berbanding lurus dengan luas bidang tumpuan. Artinya apa? Artinya ialah makin luas bidang tumpuan, maka makin besar stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil bidang tumpuan, maka makin kecil pula stabilitasnya. Contohnya adalah, cobalah kamu berdiri dengan kedua kaki itu dibuka selebar 30 cm. Kemudian buka kaki lebih lebar lagi menjadi 60 cm. Ternyata dari pergerakan tersebut, dari apa yang kita lakukan tersebut, dapat kita simpulkan makin lebar atau makin luas tumpuan kaki kita, itu maka makin stabil posisi kita. Jadi kita tidak gampang terjatuh. Posisi kita akan lebih stabil jika tumpuan kita makin lebar atau makin luas. Selanjutnya tugasnya ialah definisi hukum kesetimbangan 3. Definisi hukum kesetimbangan 3 itu merupakan apabila stabilitas itu berbanding lurus dengan berat badan. Artinya apa? Artinya ialah makin berat badan seseorang, maka semakin besar stabilitasnya. Sebaliknya, semakin ringan badan seseorang, maka semakin kecil stabilitasnya. Kita bisa melihat contoh dari pada pertandingan tinju. Pada pertandingan tinju, itu terdapat kelas-kelas berdasarkan kategori berat badan. Berat badan yang sesuai akan sesuai pula stabilitasnya, sehingga tidak akan terjadi kecelakaan yang fatal bila salah seorang petinju itu kalah dalam pertandingan. Maka itu dapat diukur dari berat badan seseorang. Makanya disebut bahwasannya pada hukum kesetimbangan 3 ini stabilitas berbanding lurus dengan berat badan. Baiklah, selanjutnya definisi hukum kesetimbangan 4. Definisi hukum kesetimbangan 4. Stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah badan atau badan yang bergerak. Artinya apa? Artinya ialah makin besar jarak horizontal ke arah tertentu, maka makin besar pula stabilitasnya ke arah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil jarak horizontal tersebut, maka makin kecil pula stabilitasnya. Nah, di sini kita bisa memperhatikan orang-orang yang sedang melakukan tarik tambang. Kita pernah melihat orang-orang yang sedang melakukan tarik tambang. Pada pertandingan tarik tambang, mereka membuat posisi sehingga bagian badan dan kepala mereka itu condong ke belakang, sedangkan kaki yang satu dijulurkan jauh ke depan. Nah, itu kenapa? Posisi yang demikian itu menyebabkan titik berat badannya jauh dari kaki tumpuan yang di depan. Sebaliknya, kita perhatikan orang yang saling mendorong. Orang yang saling mendorong itu badannya dicondongkan ke depan, sedangkan sebelah kakinya jauh berada di belakang. Nah, posisi ini juga menyebabkan titik berat badannya itu jauh dari kaki tumpuan yang di belakang. Nah, dari contoh tersebut, kita dapat memahami bahwa agar stabilitas kita menjadi besar, maka seseorang berusaha agar jarak horizontalnya itu menjadi sebesar-besarnya. Orang yang saling tarik-menarik itu tidak akan mungkin jatuh ke depan. Karena jarak horizontal ke arah depan itu harus besar. Sedangkan orang yang saling dorong-menorong itu tidak mungkin jatuh ke belakang.
Jadi jarak horizontalnya itu ke arah belakang harus lebih besar. Sebaliknya, orang yang akan lari harus dalam keadaan labil. Maksudnya apa? Kita bisa ambil contoh. Contohnya itu pada permainan softball. Pada permainan softball itu pelari yang akan lari ke base berikutnya. Sebelum lari, ia memindahkan berat badannya ke tumpuan kaki yang di depan. Ini berarti titik berat badannya didekatkan ke sisi tumpuan, jadi jarak horizontalnya itu diperkecil. Nah, begitulah contohnya di olahraga. Yang terakhir itu ada definisi hukum kesetimbangan 5. Definisi hukum kesetimbangan 5 itu stabilitas itu berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Artinya apa? Makin besar jarak vertikalnya, maka makin kecil pula stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil jarak vertikalnya, maka makin besar pula stabilitasnya. Di sini kita bisa mengambil contoh atau kita bisa melihat pada pertandingan gulat. Apakah kalian semua pernah menonton pertandingan gulat? Nah, pada pertandingan gulat tersebut, lawan yang akan dibalikkan itu selalu berusaha agar badannya itu rapat ke matras. Itu kenapa? Itu dibuat seperti itu sehingga jarak vertikalnya itu menjadi sangat kecil. Jarak vertikal yang kecil ini berarti stabilitasnya besar. Karena di sini stabilitas itu berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya tersebut. Jadi apabila jarak vertikalnya itu kecil, maka stabilitasnya besar. Begitu juga sebaliknya. Jika jarak vertikalnya besar, maka stabilitasnya itu kecil. Nah, baiklah. Itulah tadi beberapa pengertian, fungsi, dan juga beberapa definisi yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Video kali ini merupakan salah satu video yang saya tujukan untuk memenuhi tugas biomekanika olahraga saya yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Rola Angga Lardika, SPD MPD AIFO. Baiklah, segitulah video dari saya. Terima kasih kepada kalian yang sudah mau menonton, dan jangan lupa berikan like, komen, dan juga subscribe-nya. Apabila kalian ingin bertanya bisa di kolom komentar. Itulah tadi video dari saya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.